Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Syaifuddin dengan NIM 430202000018. Saya dari kelas 6B mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Nah teman-teman, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ini, yang mana terkait dengan mereview buku terkait dengan mata kuliah ini, nah langsung saja saya akan perkenalkan buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini. Nah, judul buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah Sistem Informasi Manajemen, atau dalam bahasa Inggris yaitu Management Information System. Nah, teman-teman, buku ini ditulis oleh seorang penulis dari luar negeri yang bernama Raymond M. Siller dan juga George P. Scale. Nah, buku ini cukup tebal, yang mana sepertinya adalah buku ini awalnya dari terjemahan bahasa Inggris. Selanjutnya juga buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh seorang tokoh juga penulis yang ada di Indonesia, yaitu Ali Akbar Yulianto dan juga Afia R. Fitriati. Nah, buku ini cukup tebal ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh penerbit Salemba 4 yang ada di Jakarta. Nah, langsung saja buku ini itu terdiri dari 543 halaman. Nah, cukup banyak ya teman-teman, yang mana terdiri dari berbagai bab dan juga ada bagian-bagian yang ada di dalam buku ini, yang mana langsung saja saya akan kupas. Yang mana di sini pembagian per babnya itu ada 4 bagian, yang mana di bagian-bagian tersebut terdiri dari berbagai bab. Nah, langsung saja saya akan jelaskan. Pada bagian 1 ini terdiri dari konsep-konsep dasar. Nah, konsep-konsep dasar ini sendiri terdiri dari 4 bab. Bab pertama yaitu terkait dengan pengantar sistem informasi. Bab 2 yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Bab 3 menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Dan bab yang keempat yaitu terkait dengan pengguna dan pengembang sistem. Nah, itu terdapat dalam bagian 1, yang mana judul bukunya atau judul subbabnya adalah konsep-konsep dasar. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang kedua, ada sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini terdiri dari 4 bab juga, terdiri dari bab 5 sampai bab ke-8. Nah, bab yang kelima ini berisi sumber daya komputasi dan juga komunikasi. Bab yang ke-6, sistem manajemen basis data. Bab ke-7 yaitu pengembang sistem, dan bab ke-8 adalah informasi dalam praktik. Nah, hal-hal tersebut tadi yang saya jelaskan termasuk dalam sumber daya informasi. Nah, masih ada 2 bagian lagi, yang mana bagian ketiga adalah pengelolaan. Nah, pada bagian ketiga ini berisi pengelolaan informasi dan juga teknologi. Nah, di sini terdiri dari 3 bab saja ya teman-teman, yaitu bab 9 keamanan informasi, bab 10 implikasi etis dan teknologi informasi, dan juga bab ke-11 adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ada banyak sekali materi yang akan dibahas, yang akan kita kupas dalam buku ini ya teman-teman. Dan tentunya nanti jika kalian ingin lebih detail mengetahui tentang buku ini dan juga subbab-subbab yang telah saya jelaskan, kalian bisa membelinya atau mencari di perpustakaan setempat. Nah, langsung saja kita masuki ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Nah, ini adalah berisi proyek-proyek. Nah, yang mana setelah kita mempelajari materi atau teori-teori yang ada di bagian 1 sampai bagian 3, nah di sini ada berbagai proyek atau contoh dari sistem informasi itu sendiri. Ada proyek 1 sampai proyek ke-12, ada banyak sekali. Mungkin saya akan sebutkan beberapa ya teman-teman. Proyek 1 yaitu terkait dengan keahlian atau teknologi sehari-hari. Proyek 2 ada proyek web atau HTML, yang mana menggunakan Microsoft Front Page. Selanjutnya proyek 3 ada proyek web atau HTML yang mana menggunakan Notepad. Selanjutnya ada proyek 4 ada formulir survei web HTML siswa.
Nah, itu beberapa proyek yang mana juga dijelaskan dalam buku ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut terkait dengan detail dari buku ini, mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan sistem informasi manajemen itu sendiri ya teman-teman. Sistem informasi manajemen itu adalah merupakan sebuah sistem perencanaan bagian dari sebuah pengendalian internal dalam bisnis perusahaan ataupun dalam suatu organisasi yang mana terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur akuntansi manajemen. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam sistem informasi manajemen itu digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis ataupun dalam suatu problem di organisasi seperti biaya produksi, layanan atau strategi bisnis yang akan diterapkan. Nah, tentunya sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa karena dalam sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Nah, jika dikaitkan dengan mata kuliah ini yaitu sistem informasi manajemen dakwah, tentunya hal-hal yang berbau tentang organisasi atau perusahaan yang berbasis keislaman atau yang mana di dalamnya ada mengandung unsur dakwah seperti itu ya teman-teman. Jadi bedanya sistem informasi manajemen dengan sistem informasi manajemen dakwah tentunya terletak pada suatu lembaga atau perusahaan yang mana menggunakan sistem manajemen tersebut, baik dalam organisasi dakwah, organisasi keislaman maupun kalau umum sistem informasi manajemen berarti terkait dengan perusahaan umum yang mana tidak mengacu pada sistem keagamaan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan yang ada di dalam buku ini, sedikit penjelasan ya teman-teman, dan juga memberikan pengenalan kepada teman-teman apa sih sistem informasi manajemen itu sendiri dan apa sih bedanya dengan manajemen dakwah dan juga manajemen secara umum. Itu tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dalam buku ini. Nah, teman-teman, jika kalian nanti sudah memiliki buku ini, tentunya kalian bisa membuka-buka yang ada di isinya. Nah, terkait dengan kelebihan buku ini, tentunya menurut saya sendiri, penjelasan dalam buku ini dijelaskan secara rinci banget, teman-teman. Karena mengingat jumlah halamannya tadi banyak banget ya, teman-teman. Jadi dapat kita ketahui pasti isinya juga detail. Nah, tentunya yang menjadi kelebihan buku ini, bahasanya digunakan juga cukup ringan sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Dan yang menjadi uniknya lagi tentunya tadi yang kita temukan di bagian daftar isi. Nah, biasanya di buku-buku kita temukan bab 1, bab 2, bab 3 sampai banyak banget, bab 11 mungkin seperti itu. Nah, namun di dalam buku ini dibagi lagi di bagian-bagian, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan bagian 4 yang mana saya jelaskan tadi di awal, yang mana di bagian-bagian tersebut tadi memiliki sistem atau bagian penjelasan sendiri yang mana mengacu pada judul bagian tersebut. Jadi kita ketika ingin mencari penjelasan atau ingin mempelajari hal-hal yang terkait dengan dasarnya atau terkait dengan langsung menjurus pada proyeknya, itu sudah ada bagiannya tersendiri. Jadi kalian tidak terlalu kesulitan nanti untuk mencari halaman bukunya seperti itu. Nah, adapun menurut saya yang menjadi kelebihan di buku ini juga di setiap akhir penjelasan bab. Nah, dalam akhir penjelasan bab itu ada ringkasan materi yang ada di dalam bab tersebut. Nah, misalkan di dalam buku ini tadi kan per babnya banyak sekali secara rinci dijelaskan. Namun kalian jangan khawatir, tentunya di akhir penjelasan bab nanti juga ada namanya ringkasan materi yang mana diringkas secara seringkas-ringkasnya oleh buku ini. Nah, kemudian setelah ada ringkasan juga ada hal-hal istilah-istilah penting yang mana juga dicantumkan dalam setiap babnya. Jadi kalau biasanya dalam buku kalian mesti mendapatkannya di akhir buku. Nah, namun ini di dalam setiap bab langsung dijelaskan terkait dengan istilah-istilah penting yang ada di dalam bab tersebut. Nah, jadi kalian lebih memudahkan untuk mencari istilah-istilah penting yang ada dalam suatu buku itu di dalam melalui per babnya ya teman-teman.
Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mana melingkupi juga materi yang ada di bab tersebut. Jadi setelah kalian membaca, baik membaca secara keseluruhan atau membaca ringkasannya, nanti kalian sebagai evaluasi ke pemahaman kita, ada beberapa pertanyaan yang disajikan yang bisa kita coba menjawabnya sendiri. Nah, jadi menariknya buku ini itu selain menjelaskan secara materi juga itu tadi ada sebuah ringkasannya, ada kayak soal-soal pengayaan kita bagaimana untuk menguji kepahaman kita di dalam bab tersebut. Jadi enak banget lah kita mempelajari buku ini. Jadi kalian tidak terpacu pada materi, terus nanti setelah selesai bab kita dituangkan, diberikan soal untuk menguji keterampilan dan kemampuan kita. Nah, sebenarnya banyak banget yang harus kalian pahami di buku ini, yang mana mungkin kalian nanti bisa membeli bukunya ya teman-teman, karena memang banyak banget materi yang dijelaskan dalam buku ini. Nah, termasuk dalam tadi proyek. Nah, tentunya setelah kita mempelajari teori-teorinya di bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 11 tadi yang ada terdiri dari 3 bagian, nanti kalian akan dijelaskan secara langsung terkait terjun di proyeknya sistem informasi itu sendiri. Jadi nanti setelah teori kalian juga dijelaskan terkait dengan terjun langsungnya di lapangan itu seperti apa sih proyek-proyeknya. Nah, jadi menarik sekali buku ini teman-teman. Jadi patut kita menurut saya patut kita miliki buku ini sebagai pegangan, walaupun ini cukup tebal ya, walaupun kalian tidak bisa membacanya mungkin dalam sekali duduk, cuman karena tadi yang saya jelaskan per babnya itu ada ringkasannya. Jadi kalian ketika mungkin sedang malas atau sedang bertugas, jadi kalian bisa membaca ringkasannya ataupun juga belajar dari soal-soal yang ada di dalam per babnya tersebut. Baik, mungkin itu sedikit kelebihan, mungkin sedikit panjang juga yang saya jelaskan terkait dengan kelebihan buku ini. Nah, ada pun mungkin terkait dengan kekurangan yang ada di dalam buku ini, menurut saya hampir tidak ada kekurangan sih, karena mengingat penjelasannya juga sangat rinci, dan tentunya bagi kita yang baru mempelajari sistem informasi, terkait sistem informasi manajemen itu sendiri, melalui buku ini tentunya kita akan sedikit terbuka wawasan kita karena ada sejarahnya, terus dengan tadi langsung terjun ke proyek-proyeknya. Jadi kekurangan buku ini mungkin yang saya temukan adalah apa ya, terkait dengan penulisan yang mana mungkin tidak diawali setiap perbabnya, mungkin ada A besar ini menjelaskan apa, terus B besar ini subbab apa gitu, dan seterusnya ke bawahnya subbab-subbabnya seperti A kecil, B kecil, 1, 2, 3. Nah, mungkin itu masih belum terlalu diterapkan di dalam buku ini. Ya mungkin bisa kita lihat seperti di buku ini hanya judul besar saja ya seperti itu. Jadi tidak ada kayak di judul buku yang lain gitu, setelah judul bab 1 tentang materi apa misalkan, nanti ada A misalkan pengertian atau apa. Nah, di sini tuh tidak ada teman-teman. Jadi mungkin langsung lebih terkonsep judulnya apa, tebal seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau mencari pun juga agak kesusahan ya, karena tidak ada A, B, C, D, E seperti itu, karena kita harus bisa membolak-balik sendiri mana yang akan kita cari, mana yang akan kita baca seperti itu. Selain itu juga menurut saya sudah lengkap banget sih buku ini, mungkin terkait dengan konsistensi dalam penulisan judul, karena judul per subbabnya itu ada yang semua kapital ataupun kapital terus huruf kecil, kapital huruf kecil seperti itu. Jadi kurang konsistensi sih di sini menurut saya. Jadi kurang bisa membedakan mana sih judul yang benar, judulnya yang benar apakah semuanya pakai huruf kapital ataupun yang besar kecil seperti itu. Mungkin konsistensi yang agak kurang di sini. Nah, sebenarnya yang menjadi kelebihan buku ini lagi, ya saya jelaskan kelebihan lagi, karena di sini juga melalui ada tabel-tabel dan juga ada beberapa gambar-gambar. Nah, sehingga bisa membuat buku ini lebih rinci dan tidak boring gitu ketika kita membacanya. Karena ketika kita membacanya berupa tulisan saja, nah kalau di sini kan kita disajikan berupa gambar-gambar ya teman-teman, jadi lebih detail seperti itu. Nah, mungkin itu sih beberapa review terkait dengan buku ini. Nah,
kalian bisa coba mencari buku ini baik di toko online maupun di toko-toko buku terdekat di lingkungan Anda, ataupun juga melalui e-book ya teman-teman. Jika ada bisa dicari, yaitu judul bukunya Sistem Informasi Manajemen atau Management Information Systems, yang mana ditulis oleh Raymond MC Lloyd dan juga George P. Skill. Nah, demikian mungkin review yang cukup panjang lebar dari saya terkait buku ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.